Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariyanti Kartika Dewi dengan NPM 231506147. Di sini saya dari kelas IoTC akan mempresentasikan hasil dari kerja saya, yaitu membuat tugas 3 IoT. Nah, untuk studi kasus kali ini, jadi kita itu membuat sebuah monitoring jarak atau sensor jarak dari sensor ultrasonik dan juga di sini juga terdapat buzzer sebagai berfungsi sebagai seperti alarmnya, kemudian terdapat LED sebagai indikatornya. Jadi kalau untuk dia itu misalkan dia dekat, jaraknya dekat dengan sensor, itu maka dia akan menyalakan ketiga lampu atau LED-nya, yaitu warna yang saya gunakan di sini adalah merah, hijau, dan biru. Kemudian juga menyalakan buzzer. Nah, buzzernya itu akan jeda setiap 1 detik jika itu dekat. Kemudian kalau sedang itu dia akan jedanya itu 2 detik dan juga yang hidup itu 2 lampu. Kemudian kalau dia jauh itu dia bakalan jedanya itu 3 detik dan juga yang hidup tuh hanya lampu biru saja. Nah, kalau untuk alat-alat tersebut tentunya kita memerlukan codingan. Nah, pada studi kasus kali ini cukup berbeda dengan dua studi kasus sebelumnya. Di mana studi kasus kali ini ditampilkan dalam web yang kita buat sendiri. Jadi database-nya itu pure dari saya sendiri dan juga untuk website-nya itu berada di localhost saya sendiri. Nah, di sini saya menggunakan web servernya itu menggunakan XMPP. Selanjutnya mungkin ke sedikit codingan. Mungkin sedikit codingan yang bakalan saya sampaikan. Coba. Nah, yang pertama tuh pastinya kita bakalan masuk ke codingan alatnya terlebih dahulu. Nah, kalau untuk alatnya di sini tuh yang pasti kan karena kita menggunakan NCU berarti kita harus include ST8266 yang WiFi. Karena kita juga kan platform IoT dan itu bakalan ke web server jadinya perlu yang WiFi. Jadi perlu juga WiFi client. Terus kalau untuk ESP8266 HTTP client ini dia tuh fungsinya untuk ngambil HTTP, jadi dia tuh bisa memfungsikan web server, jadi dia bisa ngirim data ke web server lah intinya. Kemudian seperti biasa ada konfigurasi WiFi, kemudian di sini yang berbeda itu ada konfigurasi server. Nah, di sini tuh server name-nya ini tuh IP kita sendiri yang didapat dari command prompt. Share screen. Yang didapat dari command prompt ini dengan cara dengan IP config, jadi bisa dikenal IP config spesifik. Nah, ketika kita klik IP config, maka kita akan memunculkan IP kita. Nah, kita pakai itu yang IP bempat address. Jadi, selanjutnya itu ada ini nama foldernya, nama folder dari si web kita nanti. Nah, yang pastinya folder ini kalau pakai XMPP itu harus berada pada folder htdocs yang ada di XMPP agar dia bisa diakses. PHP-nya itu bisa diakses. Kemudian untuk data dari Arduino-nya itu bakal ditaruh di simpan.php. Nah, yang selanjutnya tuh mungkin pin-pinnya ya. Jadi untuk ultrasonic itu kan pastinya dia tuh selain VCC dan ground, dia tuh juga punya yang namanya trigger dan juga echo. Nah, kalau di sini tuh triggernya itu ada di D6, kemudian echo-nya itu ada di D7.
Kalau untuk VCC-nya itu kita taruh di virtual USB.TU. Kemudian kalau untuk GND-nya ya ke ground langsung di TSP-nya atau NetNCU. Nah, selanjutnya di sini tuh ada pin LED dan juga buzzer. Jadi yang biru itu di D3, kemudian kuning di D4, merah di D5, buzzer di D8. Kemudian di sini cara pembacaan ultrasonik dengan bip startnya itu 0, kemudian untuk antennya itu juga 0. Intervalnya itu ada di 2 detik, jadi setelah dicolokin baru 2 detik dulu dia baru nyala. Untuk bip duration atau bunyi buzzernya itu cuma 100 saja, biar dia nggak kelamaan hidup. Nah, selebihnya itu seperti kode-kode sebelumnya ya, seperti ultrasonic pada umumnya, yang mana trik ini dijadikan sebagai output, echo sebagai input, kemudian LED ini sebagai output, dan juga buzzer ini sebagai output. Jadi triggernya itu berada, satu-satunya trigger yang dipicu itu adalah dari sensor ultrasonik. Jadi LED dan juga buzzer merupakan aktuatornya. Seperti biasa untuk koneksi WiFi, juga ini untuk perhitungan jarak status. Hmm, Kemudian di sini untuk mulai bit pertama atau kedipan lampu, ada suaranya, dia seperti alarm mobil gitu kan. Tut, 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 tut. Tuh. Ini terdapat secara print jika apabila dia gagal kirim data ke server. Nah, jadi kalau untuk jarak itu dia bakalan seperti ini. Jadi kalau ini untuk bagian apa ya? Status modiasi status. Jadi kalau jaraknya itu kurang dari sama dengan 20, maka statusnya itu akan masuk ke kondisi 2. Nah, kondisi 2 tadi di sini tuh kan ada ya. Nah, kondisi 2 itu adalah dekat. Hmm. Terus kalau dia kurang dari 90, maka dia akan masuk ke status itu sedang. Begitu seterusnya. Nah, selain dari kode Arduino, karena kita kan sekarang udah nggak pakai platform yang tinggal pakai ya. Jadi kita kan pakainya itu webnya itu buat sendiri. Jadi yang pertama itu kita pasti harus punya database. Nah, di sini saya punya database itu namanya DB Parking. Jadi kalau DB Parking itu saya memiliki tabel yang namanya itu TB Parking. Nah, TB Parking itu atributnya itu adalah ID sebagai primary key. Kemudian ada juga waktu dengan tipe datanya itu date time. Kemudian ada jarak yaitu float. Kemudian juga ada status berupa pacar. Dan ini adalah data-data yang sudah pernah disimpan secara time. Kemudian setelah kita punya database, yang pasti untuk menampilkannya kan kita perlu yang namanya itu indeks PHP. Atau kita tuh apa ya bahasanya sebagai front end-nya lah. Jadi front end-nya itu ada di indeks, terus back end-nya itu ada di luar data dan juga simpan. Jadi di indeks PHP ini seperti HTML pada umumnya, tetapi kita sisipkan database, maka dari itu dia perlu PHP. Ini di sini terdapat lampu kontainer, jadi ini untuk menampilkan lampunya nanti. Jadi di sini ditambahkan sedikit CSS lah, agar dia itu bisa ya lebih bagus lah tampilannya seperti website modern. Terus di ini buat lampunya nanti dia itu warna biru, kuning, dan juga merah. Biar menyesuaikan lampu asli yang ada di komponen. Nah, seperti itu saja. Sesimpel itu. Ini di bagian front end-nya.
Nah, kalau dari si clone ini, dia tuh bakal update data itu melalui yang namanya itu load data. Nah, load data ini bagian loading datanya lah. Jadi, dari node MCU atau dari komponen alat asli itu kan masuk ke simpan PHP. Tadi kan di sini sudah dituliskan bahwa dia itu akan disimpan ke IP laptop ini dan juga di filenya itu namanya simpan PHP. Jadi setelah dia akan simpan, maka dia bakalan ke load. Jadi alurnya dari node MCU ke simpan di sini, disimpan di dalam DB parking, yang mana dia tuh disimpan tuh datanya dari kayak gini, waktu itu kan tadi date time, kemudian jaraknya yang kita praktekkan langsung, kemudian ada juga status, yaitu bakalan dekat, jauh, atau sedang. Di sini, dan itu tadi bakalan masuk atau disimpan data itu pakai SQL set info seperti biasa, MySQL, ke dalam DB parking. Kan tadi udah disebutin nih DB parking. Nah, kalian itu di DB parking. Yang isinya itu ada waktu, jarak, dan juga status. Ini kan kolomnya nih, waktu, jarak, dan juga status. Nah, value-nya ini diambil dari data dari sensor. Nah, yang selanjutnya itu setelah dia disimpan di sini, maka dia bakalan dimuat atau di load. Jadi di load ini juga tetap pakainya localhost dengan usernya root dan juga passwordnya kita kosong aja biar default. Kemudian untuk database-nya itu DB parking namanya kan sesuai dengan database saya, yaitu DB parking dengan tabelnya DB parking. Nah, selanjutnya dia tuh ngambil atau select waktu, jarak, dan juga jarak dan diambil dari tabel parking atau TB parking yang diorder itu by waktu. Nah, seperti ini. Kemudian setelah di load, maka dia akan dipanggil di indeksnya. Nah, itu sampai dia nanti akan muncul monitoringnya seperti ini secara real time. Mungkin langsung masuk ke demonstrasi alatnya saja. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini adalah sistem monitoring parking atau monitoring sensor jarak lah. Jadinya dia tuh di sini terdapat beberapa komponen kan. Kalau untuk pin-pinnya kan tadi sudah saya jelaskan, maka dari itu di sini saya akan fokus membahas komponennya saja. Jadi yang pertama itu untuk trigger utama kita menggunakan sensor ultrasonik, yaitu sensor ultrasonik tipe HCSR04 yang memiliki 4 kaki. Yang kaki pertama itu merupakan VCC-nya yang kita colokkan tadi ke VU atau virtual USB. Kemudian itu ada trigger dan juga echo dan juga GND-nya. Nah, setelah itu ada buzzer sebagai alarmnya lah, nanti alarm yang untuk simulasi. Kan tadinya buat kayak mobil gitu kan simulasinya. Kemudian di sini adalah 3 LED-nya. Yang ini biru, yang ini tuh sebagai warna kuning. Dia di sini hijau tapi nanti kalau nyala dia warnanya kuning. Kemudian ini adalah merah. Nah, jadi ketika dia jauh nanti bakal biru aja yang hidup, sedang itu kuning sama biru. Kalau dekat tiga-tiganya hidup. Itu ada node MCU, kemudian ada kabel dan juga ada laptop. Langsung saja ke demonstrasi alat. Dua detik dia bakalan nyala. Kita mulai. Di sini tangan saya berada di sini. Yaitu terdeteksi sedang 2 detik. Aduh, nggak fokus. Warna kuning dan biru yang menyala sesuai dengan yang di website.
Dan kalau saya coba dia jaraknya jauh, cuma satu lampunya yang menyala. Di sini juga cuman warna biru aja yang menyala dan statusnya itu jauh. Dan kalau saya dekatkan, lampunya tiga-tiganya hidup. Dan di sini juga tiga-tiganya hidup. Apabila saya geserkan tangan saya, sedang, dan ini jauh. Kita dengarkan suaranya. Ini sedang 2 detik, dan yang ini dekat 1 detik. Untuk tampilannya seperti ini, tampilan alatnya seperti ini, dan untuk database-nya seperti ini. Mungkin sekian dari demonstrasi alat kali ini. Nah, tadi saya telah selesai mendemonstrasikan alat saya, yaitu sistem monitoring sensor jarak atau sistem monitoring parkir atau sensor mobil dan alarm mobil pada dashboard belakang mobil. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.